berbicara dengan satu pasangan ya, dua orang ini yang pacarannya nggak begitu lama, tapi menikahnya sekarang sudah 11 tahun. Ya, benar nggak? Hampir 12 ya. Anniversary-nya kapan boleh tahu? Tahun depan, awal Maret. Maret, awal tahun depan. Pacarannya beberapa bulan? Itu pacaran nggak ya? Ya gitu deh. 4 bulan lah. Sampai persiapan kawin, terus ya kita kawin aja gitu. 6. Ya 6 lah ya. Ya ngomongnya 6 sama dilamarnya 6 lah. Dilamar. Itu pasti dari lakinya kan yang bilang yuk kita kawin aja, atau dari kamu? Dari dia? Apa yang bikin kamu pas saat itu, padahal kan pacaran belum lama gitu ya, tapi saat itu kamu langsung bilang bahwa yang ini aja deh. Percaya nggak sama yang namanya perbaikan keturunan tuh? Itu bener loh ternyata. Jadi maksud saya bukan maksudnya bagaimana, cuman saya tuh pengen kalau saya punya anak tuh pokoknya harus lebih bagus dari saya lah misalnya. Jadi saya harus milih yang bener-bener potensial untuk memberikan keturunan itu yang baik. Loh, bibit bebet bobot kan bener, ada, itu betul kan? Banget. Tapi bener loh buat laki-laki dimanapun berada, kalau lagi mau milih istri, nggak cuma masalah akhlak dan fisik ya. Tapi inteligensia itu datangnya kan dari ibu. Lihat dong anak lo. Oh iya, anak aku tuh kayak bapaknya sih kalau aku lihat-lihat. Ibunya pakai ini. Ibunya ini hilang. Pasti gini. Terus lo abis ini makan siang di mana, Sof? Gitu gue. Oh gitu. Enggak, tapi nah itu dia yang aku pengen tahu. Jadi di saat apa kamu berpikir bahwa Sophie is the one? Jadi pada saat itu saya umur 25. Let's say 25, saya mikir gini, kalau saya mau berumah tangga justru sekarang saatnya, umur 25 itu. Karena saya pengennya menikah, konsentrasi untuk kemudian sama-sama membangun baik itu karir maupun keluarga, tapi sama-sama orang yang saya nikahi gitu loh. Jadi pas 25 itu saya ketemu dia, ketemunya ya, tapi kemudian saya nikahnya umur 26. Oke. Itu memang saya pengen... Nah, sebentar dulu, 26 menikah baru 11 tahun, lebih muda dari aku jauh. Dia lebih muda dari kita. Berondong. Saya kelahiran 92. Oke. Terus nggak berondong juga dia zaman sekarang. Dulu berondong. Berondong tua. Ya sekarang berondong tua. Ada lagunya nanti, berondong tua. Oke, terus? Ya, jadi saya pikir ya harus pilih orang yang memang bisa membuat saya lebih bagus, lebih baik gitu ya. Bukan yang... Jadi orang ini harus membuat saya upgrade gitu. Kayak komputer tuh harus di-upgrade supaya bisa menembus zaman gitu kan. Iya, tapi apa yang terjadi, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan pada saat itu, di saat that moment you think, dia aja deh. Padahal kan di saat itu ada Sarasehan lagi hits juga di zaman itu kan. 11 tahun lalu Sarasehan lumayan loh, maksudnya kenapa nggak Sarasehan aja gitu, dia keren, gitu kan, lumayan dong gue. Lumayan. Ada Moza juga di zaman itu kan, banyak banget, ada... Becky udah kawin, Jukmini udah kawin waktu itu. Iya, saat itu ya, dia visinya selalu ke depan gitu. Selalu ke depan, dan saya setuju dengan itu. Dan jadi biasanya kalau saya ngedate sama yang lain, misalnya saya tanya, mau makan di mana? Si perempuannya bilangnya, terserah kamu. Gitu. Terus besok mau makan di mana? Terserah kamu. Kalau yang ini? Mau makan di mana? Aku ada ide. Kalau kita lewatnya sini, nanti kita bisa on time. Tapi kalau kita lewat sini, tapi pilih mana? Makannya pedes apa enggak? Pedesnya kalau pedes yang India ada beda lagi. Padahal gue tuh kayak gitu loh. Gue kayak gitu. Tapi kan waktu itu kamu lagi sering banget juga main sepatu roda. Enggak, 11 tahun lalu aku enggak sepatu roda, aku bawain acara musik, kamu suka ada di situ. Sudahlah, nggak apa-apa. Oke, no problem. No problem ya? No problem. Tapi kan yang ini bisa mijet juga. Bisa juga. Jangan ngomongin aku Ya gitulah, jadi dia detail gitu kalau bahkan saya pernah di Jogja kan kita long distance. Saya di Jogja naik mobil tua gitu, mobilnya mogok nih di jalan. Saya telepon dia, Sof, ini apanya ya yang rusak? Coba kamu cek, bunyi gini nggak? Iya bunyi gini. Mungkin itunya. Nanti kamu kalau ke bengkel bilang emang itunya dia lebih tahu. Gue nggak kayak gitu, gue kan pikir saya ini canggih banget, Batak tambal ban. Canggih. Pikiran saya kan berarti kalau ini orang saya tinggal suatu hari harus pergi, misalnya harus kerja jauh pergi, dia nggak akan bisa ngurusin mobil mogok. Atau kalau mobil kamu rusak, tapi bisa ngurus rumah gitu. Benar, bisa ngurus rumah, bisa ngurus otomotif juga, semuanya bisa. Pacarannya sama orang bengkel ya sebenarnya. Tapi dia nongkrong di bengkel, saya enggak. Dulu. Oh, ini cewek segala rupa ya? Lu cek jangan-jangan dulu dia berkumis. Kalau itu saya yakin enggak. Oke, coba Om Pongki kamu duduk di sini. Ini ada yang namanya kursi kece. Kursi. Apaan?
Tapi jangan langsung GR atau gimana, duduk di kursi ini tidak akan menambah kekeceanmu. Keceanmu sudah pol ya, pasti apalagi di mata Sophie. Tapi aku pengen tahu, di saat apa atau dia pernah melakukan apa, di saat itu juga kamu melihat dia tiba-tiba kecenya bertambah 200%. Boleh waktu baru pacaran, boleh setelah ini, boleh kemarin, boleh tadi pagi, kapan? Waktu dia memutuskan berani melamar ke ayah saya sih, tepatnya. Oke, kenapa? Karena kan aku anak pertama. Terus biasanya keluarga orang Batak kan kalau udah pertama harus sama Batak juga, ina inu. Oh iya. Iya kan, ini udah Jawa, lebih ini bukan rasis ya, ini apa adanya ya. Memang benar. Udahlah Jawa, anak paling kecil, terus udah gitu lebih muda juga dari aku. Jadi sebenarnya kalau mau aku misalnya mau kasih statement, argument ke orang tua aku apa gitu, nggak ada, nothing is like I have nothing. Nggak ada, mobil mogok aja ngakunya ke gue. Mobil aja mogok, mobilnya aja tua. Mobilnya tua juga gitu, gimana nanti? Mobilnya bagusan mobil dia waktu itu. Oh iya? Padahal mobil gue second juga waktu itu sama. Tapi jarang mogok, lo bisa benerin sendiri kali? Iya bisa. Terus? Ya udah gitu, jadi lebih ke itu. Jadi ketika dia menyatakan itu, oh berarti ini orang emang beneran ya gitu. He means what he says gitu. Jadi ya. Nah, kamu memberanikan diri kok bisa pada saat itu? Ya itu tadi, kalau ini gini sebenarnya gampangnya gini sih. Kalau nggak saya lamar sekarang mati diambil orang nanti gitu loh. Jadi takutnya kompetitif sekali. Kayak lagi ketemu ini baju pas gitu, kalau nggak diambil sekarang. Iya benar, sayang nanti diambil lagi tinggal satu nih gitu kan. Ya dan teori saya tentang perbaikan keturunan kan bener. Akhirnya ya bahwa anak-anak saya punya rambut yang lebih bagus dari saya. Anak kamu kulitnya lebih ganteng, bagus. Ganteng-ganteng banget. Menurut aku anaknya ganteng-ganteng banget dan sungguh-sungguh cerdas. Apalagi dengan tulisan-tulisannya dia itu, kemarin kan nulis esai. Aku takjub loh sama anak itu. Kita juga takjub sih sebenarnya melihat bahwa kok dia bisa mengekspresikan seperti itu ya dalam bentuk tulisan. Jadi kayaknya kita lagi mau cari kursus juga buat anak-anak. Ada kali ya summer camp yang buat ngajarin dia nulis ya. Biar jadi lebih dari sekarang canggih lagi. Penyaluran minat dan bakatnya udah jelas. Nggak kayak orang tuanya zaman dulu. Harus fakultas ekonomi ya biar jadi bankir. Atau dokter atau whatever, you know, we waste our time. Iya. Kan biar Ini orang tua yang hebat banget. Aku pengen nanya satu lagi. Apa yang selalu bikin kamu tersenyum dari dia? Dari dia, apa ya? Hari ini ada nggak sesuatu hal yang dilakukan bikin kamu tersenyum? Hari ini nggak ada, belum ada. Belum. Enggak, hari ini karena dia pagi-pagi udah pergi nganterin anak-anak dulu dan semacam, dan kebetulan helper lagi nggak ada, jadi aku masak lah, inilah itulah, udah bikin sibuk snack ya. Nah ini satu rutinitas dalam keluarga yang pasti terjadi kan setiap hari, sibuk ini sibuk itu, sehingga kadang-kadang lupa bikin pasangannya tersenyum atau mungkin nggak sempet atau apa. Tapi apa biasanya yang bikin kamu tersenyum yang dia lakukan? Misalnya dari SMS-nya atau dia selain mijet-mijet tadi ya, karena mijet tadi mungkin nggak sempat senyum karena di tempat tidur udah gitu, udah nggak ada senyum-senyumnya juga gitu. Apa ya, kalau when he listens to my stories, itu menurut aku sih membuat aku sangat bisa tersenyum. Walaupun mungkin physically nggak kelihatan, tapi dalam hati senyum banget. Kamu senang, dia ngedengerin semuanya, pendengar yang baik. Not always, men ya, they don't really listen. I don't know, I sleep with this at home. Oh iya. Jata doesn't listen to me anyways, jadi memang kan laki-laki kan gitu kan, suka kadang-kadang denger nggak sih gue ngomong gitu. Kenapa wajahnya spaced out? Enggak entah. Dengerin nggak sih kamu kalau dia? Apaan? Jadi kalau dia pas denger, pas nyimak terus dia nanya balik tuh aku, dia berarti denger. Dia denger. Lebih sering gitunya apa lebih sering nggak nanya baliknya? Iya, Fetty sedang-sedang saja deh ya, kayak 50-50 deh. Dia lupa kadang ceritain itu mulu gitu sebenarnya itu masalahnya. Oh gitu? Iya, kalau misalnya masalah syuting ya masalah itu. Iya. Masalah payment klien belum bayar invoice ya gitu. Temanya sama. Oke, silakan duduk lagi Om Pongki, gantian secara kamu yang pindah ke situ. Iya dong, kamu harus pindah ke situ. Kita lihat ya. Yoga di sini. Kamu jangan tiba-tiba headstand atau apa gitu ya. Menghadap ke sana biar kelihatan betapa manisnya dirimu. Coba tolong dikasih tahu ke semua yang ada di sini yang lagi nonton juga. Pernah suatu saat dia melakukan hal apa selain yang tadi sudah diceritain ya, satu saat itu yang kekeciannya bertambah 500%. Kalau laki soalnya kekeciannya nggak bisa nambah terlalu banyak, tadi cuma gue kasih 200% aja. Iya, benar. Cukup pertama waktu yang fenomenal nih ya. Ini rekor dunia nih lah pokoknya. Oh, ini rekor dunia. Waktu melahirkan anak-anak kami. Oke, kamu ada di situ di sebelahnya. Cakep sekali dia. Kenapa? Kamu ada di situ. Ada. Melihat.
Saya dari belakangnya. Oke. Ya. Kata dia, gue cakep, padahal menurut gue kayak Siberian Husky. Karena belum sempet copot soft lens kan minus, tapi pakai yang abu, gaya kan. Tapi nggak make up, rambut aut-autan, pucet tapi itunya biru kan kayak anjing Siberian Husky. Kalau gue sih ngerasanya. Mukanya gak. Kenapa dia menurut kamu Karena itu? kan gini loh, dia punya, ya walaupun memang kodratnya sebagai perempuan untuk melahirkan, tapi kan dia punya pilihan untuk tidak sebenarnya. Iya. Ya, dalam lingkup tertentu dia punya pilihan untuk enggak deh aku nggak mau punya anak misalnya, bisa. Tapi dia memutuskan untuk aku mau punya anak, dan artinya ketika dia sudah memutuskan untuk hamil, artinya kan 9 bulan kemudian itu dia bertaruh nyawa kan sebenarnya untuk kebahagiaan keluarga gitu, bukan cuma buat dia sendiri. Kan ya gitu, keren lah seorang istri itu mau begitu gitu. Jadi memang akhirnya mau anak atau enggak, saya selalu tanya pabriknya gitu, yang nanti mengandung gitu. Walaupun saya misalnya pengen ya. Sekarang pengen lagi? Enggak sih, udah 2 itu udah pas, udah keren. Udah keren banget, keren banget. Saya udah dikira sama temen orang-orang. GR banget dong. Pas saya kemudaan. Yang pakai suka nggak pakai kacamata. Oh iya, kayak gue tadi ada beler. Itu yang pertama sih. Oke, kapan terakhir kali dia bikin kamu tersenyum? Barusan, tadi, kemarin? Entar. Kan Hari ini belum sama sekali. Coba pegawai. Ya enggak, mungkin ngelihat kamu terus pas pergi sendiri tersenyum-senyum sendiri. Itu ada di postingan dia di Instagram tuh yang dia kan gini loh, dia tuh kalau udah habis gaya tuh dia nyari sesuatu yang nggak mainstream lah pokoknya. Jadi selfie dia yang kebalik itu loh. Oh iya, yang begini. Itu ada aja. kok ya kepikiran gitu ya. Kepikiran, udah 2-an, anaknya udah 2, udah umur berapa tapi selfie kebalik gitu loh. Jadi menurut saya itu konyol, dia tuh konyol. Jadi itu yang bikin tersenyum. Iya. Walaupun dia nggak tahu karena sih cuman. Maksudnya otaknya ngaco. Tapi menyenangkan ya punya istri yang konyol seperti ini kan? Ya tadi dia buat saya senyum waktu dengerin lagu di radio tadi. Dia begitu intro dia langsung bilang, "Ini lagu ini." Aku nggak tahu lagunya lagu apa gitu sambil nyetir kan. Dia bilang, "Ini masa nggak tahu?" gitu. Terus dia nyanyi dari depan sampai belakang. Sampai backing vokalnya sampai backing vokal sampai bagian saksofonnya dia ikut nyanyiin gitu semuanya. Lagu apa sih? Lagu apa? I will be faithful. Gua nggak tahu juga lagu itu tuh lagu tua banget. Iya makanya. Iya Sophie. Oke. Gua nggak tahu, it's all about the bass. Gue gitu, bass. It's all about the bass. Oke, thank you so much. Semoga boleh kembali ke pasanganmu. Asik, sekarang ini memorabilianya baru Ini, ya. semoga ini tidak, enggak banyak. Sudah banyak. Ini aja kan kaos Limited sudah edition. banyak kan, makanya ganti. Aku mulai malu setiap tamu aku kaos, udah punya 1, udah punya 3, udah punya 4 gitu. Iya, jadi aku kasih ini, semoga guling atau bantal ini tidak memisahkan cinta kalian ya. Ini buat di mobil. Buat di mobil, buat di rumah, buat abis yoga, gegoleran. Tapi kenapa kamu menik koneng? Kamu cukup vitamin kan? Makan apa? Sehat, Mbak Sarah sehat. Aku alhamdulillah sehat, mungkin gak sesehat dia ya. By the way, besok-besok kamu aku undang lagi ya. Kan ada mau buku yang keluar kan. Pongki dan Sophie, thank you. Terima kasih. Oh ini kita udah habis. Udah selesai. I love her 'cause I'm feeling shy. Tell her I love her 'cause I'm not that guy. You've taken my fancy, you're catching my eye. You've taken my fancy tonight. Tell her I love her